Three, four, four. Ladies and gentlemen, Whoa. Oh, come on. Ladies and gentlemen. please welcome Halo kawan, apa kabar? Selamat datang kembali di siaran Coach Dive Channel. Siaran gue kali ini ingin sharing tentang suatu permasalahan yang terjadi dari pengelolaan siaran radio dewasa ini. Gue berharap semoga teman-teman pengelola siaran radio di daerah berkenan menyaksikan siaran gue kali ini. Mudah-mudahan kita dapat menyolusi permasalahan tersebut dan terdapat manfaat dari semua ini. Baik, kita mulai dari apa yang menyebabkan siaran radio dewasa ini banyak menemui kegagalan. Sebenarnya banyak penyebab, tapi ada satu penyebab yang paling serius mengapa siaran radio saat ini semakin terpuruk. Oke, apa itu? Ketika siaran radio menghadapi demikian gencarnya serangan program-program televisi yang rupanya membuat penghasilan mereka juga semakin berkurang, di mana pengiklan lebih cenderung mempromosikan produknya lewat televisi. Akibatnya, orang radio mungkin banyak di antara mereka yang bingung harus berbuat apa, atau beranggapan bahwa cara yang dibuat oleh televisi, program-program yang ditayangkan oleh televisi itu adalah program yang diminati oleh pemirsa, sehingga tidak ada salahnya disadur ke dalam siaran radio. Di sini mulai terjadi kesalahannya. Faktanya, memang banyak kita saksikan bahwa siaran radio seolah mengudarakan siaran ala televisi. Contohnya, di televisi mengudarakan program yang mengetengahkan tentang dialog antara dua orang host dengan tamu-tamu yang mungkin jumlahnya 2, 3, atau 4 orang. Dari tayangan itu bisa tampak keakraban yang sedemikian rupa. Canda, senda gurau, celak-celaan bisa terjadi di antara mereka, bahkan berebutan ngomong. Gak ada masalah kalau di televisi. Kenapa? Karena pemirsa masih bisa menyaksikan apa yang mereka lakukan. Tapi kalau itu dilakukan di radio, ini bisa fatal, bos. Kenapa bisa fatal? Karena orang tidak bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di studio. Hal ini bisa menyebabkan pendengar menjadi bising, bahkan dianggap suatu pengudaran yang berisik dan gak ada juntrungannya. Buat lo ketahui, radio itu lebih diutamakan kepada satu orang penyiar, one-to-one contact person. Seorang penyiar yang menyampaikan materi siarannya didengarkan oleh lapisan masyarakat. Ini akan terdapat kejelasan di dalamnya. Karena apa? Mari kita saksikan kekuatan masing-masing media ini. Radio, kekuatannya adalah audio, suara, bunyi-bunyian. Hanya itu kekuatan dari radio. Sehingga bersama kekuatan itu, radio bisa memunculkan suatu peranan lain berupa bentuk imajinasi yang tanpa batas kepada pendengarnya. Bersama suara dan peran imajinatif ini sanggup menghipnotis para pendengar lewat kemahiran air personality dari orang-orang yang bekerja di radio itu sendiri. Baik dari penyiarnya, programnya, hingga produksinya, yang dengan semua itu mudah-mudahan bisa menjangkau pendengar yang seluas mungkin, yang sebanyak-banyaknya.
Kenapa? Zaman sekarang sepertinya tidak berlaku lagi atau terlalu mutlak lagi radio yang segmented. Melihat trennya, sekarang ini pengiklan lebih condong kepada media lo kalau banyak diikuti oleh penggemar, ditonton oleh pemirsa, didengar oleh pendengar. Ini akan menjadikan program-program yang lo udarakan punya rating yang bagus. Di sana pengiklan baru mau mendompleng. Bukan sekadar dengan, oh gue radio keren nih, gue radio yang anak muda nih, gue radio yang eksekutif nih. Sekarang udah gak main lagi yang zaman begitu. So what lo eksekutif? Kalau program lo gak diminati buat apa? So what? Program lo milenial, tapi nggak ada milenial di situ. Buat apa? Ini kenapa? Ya karena banyak kelemahan dari situ. Jadi setelah tadi kesalahpahaman ya terhadap kekuatan dari media itu sendiri, tapi yang digunakan adalah justru kelemahannya, yaitu ketika siaran radio kekuatannya adalah audio, dia coba memainkan kekuatan visual. Ini adalah kekeliruan. Oke, kita fokus dulu di situ. Adapun televisi. Televisi itu kekuatannya jelas adalah visual, video atau gambar. Sehingga dengan segala sesuatunya itu jadi tampak sempurna. Pemirsa nggak butuh lagi imajinasi untuk menyaksikan segala sesuatunya, udah jelas. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ketika masing-masing media ini punya kelemahan dan kelebihan masing-masing, di mana radio punya kekuatan adalah suara, tapi kelemahannya dia tidak punya visual. Ya jangan main visual. Televisi punya dua-duanya, punya audio dan keutamaan visual. Dia juga punya kelemahan. Apa kelemahannya? Manusia ketika dihadapkan dengan sesuatu yang berulang-ulang sama persis dan semua itu sudah sempurna tampak di hadapannya, maka kecenderungan manusia adalah bosan. Coba lo tanya sama diri lo sendiri. Lo bisa nonton suatu program itu berulang-ulang sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali. Gue jamin lo bakal bosan. Itu visual. Kenapa? Dia sudah sempurna. Jadi nggak perlu pengulangan, nggak perlu berimajinasi. Tapi radio butuh imajinasi tanpa batas. Atau dia menawarkan peranan imajinasi yang bisa berkembang atau dikembangkan oleh audiens tanpa batas. Wow, luar biasa. Akhirnya apa? Walaupun program yang lo udarakan itu berulang-ulang, maka nggak masalah. Kenapa? Karena pendengar berimajinasi dengan suara. Dengan catatan suara spektakuler ya, bukan suara abal-abal. Ntar kita bahas soal itu. Coba lo perhatikan. Kenapa lo mesti panik dengan keberadaan media visual? Sementara media lo juga punya kekuatan. Di mana media visual ternyata mencontek kekuatan lo untuk menutupi kelemahan mereka. Silakan lo saksikan penghasilan dari televisi. Apa? Iklan. Lo tonton iklannya. Kebanyakan iklan dewasa ini adalah sebenarnya metode radio. Dalam iklan televisi itu ada durasi ya, dan cut down potongan-potongannya dari mulai 60 detik, 45 detik, 30 detik, 15 detik, bahkan 5 detik. Tapi yang umum diudarakan itu biasanya 30 detik dan cut down 15 detik. Nah, dari dua cut down utama ini sudah pasti terdapat gambar yang menceritakan tentang produk. Tapi mengapa A to Z tentang produk itu di-announce atau dibuat dialognya sepanjang durasi? Sering nggak lo lihat seperti itu? Durasi 30,
dari mulai 0 sampai 30 tuh ada dialog, ada announcer. Why? Apakah karena suksesnya iklan tersebut? Apakah karena suksesnya radio, televisi mengudarakan iklan-iklan yang ditayangkan itu sehingga dia perlu menambahkan selengkap itu? Enggak. Justru karena sebenarnya gagal iklan di televisi. Kenapa gue bisa bilang begitu? Kalau dia berhasil, cukup dengan mengutamakan visualnya, videonya, ya kan, sinematografinya, yang sudah bisa menceritakan tentang produk itu. Kalaupun mau ditambahkan suara, ya cukup dengan di ujungnya aja, misalnya tagline. Tapi kenapa ini semuanya A to Z? Mau tahu? Sebabnya adalah karena untuk mengantisipasi pemirsa yang meninggalkan iklan. Jadi ketika iklan masuk, dia lagi nonton sinetron nih, tahu-tahu disela dengan iklan. Akibatnya apa? Pemirsa mundur teratur. Apa dia pegang HP-nya lagi, apa dia ke dapur ambil minum, dia ke toilet, dan lain sebagainya. Artinya apa? Iklan tidak ditonton. Lalu kenapa ditambahin suara? Ya untuk supaya didengar. Paling tidak karena videonya nggak ditonton, orang masih mendengarkan suaranya. Ini konsepnya televisi apa radio? Radio, bos. Terus kenapa lu merasa keok dengan televisi? Lantas kenapa para pengiklan itu tidak mampir ke radio lo? Nah, ini adalah permasalahan yang kedua. Permasalahan itu adalah karena siaran lo tidak membuat pengiklan mau mampir ke sana. Apa aja kekuatan dari siaran radio? Nggak banyak, bos. Bukan lantaran manajemen lo yang canggih. Nggak. Studio lo yang spektakuler. Nggak itu kemutlakannya. Sama ibarat restoran, yang dijual itu adalah makanannya, bukan pelayanannya, bukan tempatnya. Itu adalah servis selanjutnya. Itu adalah kepentingan-kepentingan selanjutnya. Tapi keutamanya apa? Ya kembali kepada bentuk awalnya. Lo mau jual makanan, ya makanan lo harus istimewa dong. Iya kan? Bagaimana jadinya jika restoran lo mewah, canggih, juga manajemennya, tapi makanannya nggak enak, nggak diminati oleh para penikmat makanan? Itu bakal gulung tikar atau bakal sukses? Begitu juga dengan siaran radio, bos. Ada 3 pilar yang wajib, sama halnya seperti makanan, kebersihan, apalagi makanan, rasanya ya kan, kebersihannya, dan juga materi-materi yang digunakannya. Siaran juga punya 3. Apa itu? Program, produksi, dan air personality. Air personality ini bisa jadi dia adalah penyiar, dia bisa jadi scriptwriter, dia bisa jadi sound engineer, atau dia bisa juga adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui pengetahuan lagu yang luas. Nah, ini air personality. 3 ini harus kuat di dalam siaran lo. Sayangnya, kebanyakan siaran radio masa kini, siaran radio zaman now, itu nggak jauh dari cuma mengudarakan siaran yang program yang sebenarnya usang dan sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Bahkan mungkin bisa jadi lebih bagus daripada pengudaraan saat ini. Apa itu? Song request, bos. Ini masih jadi andalan. Padahal dulu di zaman gua aja song request itu
Begitu pendengar nelfon, ngobrol, ya kan, dia minta lagunya, selesai ngomong, klik, masuk vokal penyanyi. Tuh. Padahal siaran waktu itu masih pakai kaset. Nih, pakai kaset ginian, bos. Lo bisa bayangin, kalau yang diminta adalah side B, number 3, lo kan mesti rewind forward dulu sampai ketemu di nomor 3 itu. Kapan waktunya kalau lo lagi ngomong? Beda sekarang. Sekarang bukan lagi CD, tapi sudah data yang ada di PC di depan mata. Lo tinggal lihat di monitor, lo tinggal klik atau lo type apa judulnya gitu sambil lo ngomong, udah keluar lagunya. Masa siaran masih sama kayak gitu? Ya pantas aja nggak diminati. Terus juga banyak gue saksikan radio yang akhirnya ikut-ikutan, katanya mengudarakan lagu bagus tanpa jeda iklan. Hello, kalau radio lu tanpa iklan lu dapat penghasilan dari mana? Kalaupun lagu, bos, sekarang udah modern, bos. Semua orang bisa punya koleksi lagu pilihannya masing-masing. Dari HP-nya, dari alat segede gini, di mobil, bisa aja dia set sendiri lagu-lagu kesukaannya. Jadi lagu itu bukan lagi satu keunggulan dari sebuah radio. Enggak, tapi justru program, produksi, dan penyiarnya ini harus luar biasa. Kalau lo mau sukses, kalau lo mau bisa bersaing dengan media-media lainnya. Apa itu program? Ya program yang benar-benar bisa diminati oleh pendengar. Sekarang, orang lebih banyak menghabiskan waktu di sosmed. Orang udah kehabisan waktu untuk itu. Nggak punya waktu lagi buat dengerin siaran lo. Lalu gimana untuk menyedot mereka untuk bisa dengerin siaran lo? Ya lo harus punya program yang istimewa, yang bisa bersaing. Contoh, ketika orang lebih banyak menghabiskan waktunya di sosmed saat ini, bahkan televisi pun juga mengudarakan siarannya atau rekaman-rekaman siarannya di sosmed, apa di YouTube dan lain sebagainya. Lu juga harus begitu. Contoh, ketika orang buka YouTube, dia mungkin akan tonton programnya Deddy Corbuzier. Apa sih program Deddy Corbuzier? Talk show. Motif katanya. Dia menampilkan orang-orang yang mungkin gak mudah didatangkan. Lo bisa nyaingin itu. Kalau bisa lakukan seperti itu. Sama persis kalau perlu. Gak masalah. Atau dibuat diferensiasi yang lebih menarik. Atau lo pengen bikin positioning kayak Atta Halilintar. Gak masalah juga. Tapi lo harus bisa menyamakan atau paling tidak, kalau lebih hebatnya lagi, menyaingi. Ini kan program nggak jauh dari song request. Sama lo coba cowawaan gaya televisi. Ya siapa yang mau dengerin lo? Kalaupun mereka mau menyaksikan acara yang seperti itu, ya nonton di televisi. Ya dong, ngapain dia denger di radio? Nggak bisa dilihat lagi gitu kan. Lalu produksi. Yang kedua, ini adalah hal fatal yang menjadi kelemahan siaran radio, di mana teknologi yang sudah semakin canggih, ya, siaran zaman now, tapi programnya itu kebanyakan live. Tapi disebut special program. Kalau dari dulu sampai sekarang masih membuat dua klasifikasi itu, dua klasifikasi itu, ada special program, ada daily program, maka yang namanya special nggak boleh ada salah, nggak boleh ada pendengar, nggak bisa, bos. Itu di delete. Kenapa? Yang namanya special program harus sempurna. Jadi harus diproduksi, direkam, baru itu namanya special program, nggak ada salahnya, gitu loh. Banyak penambahan lainnya, sound effect, ya kan, mungkin talentnya juga nggak satu. Nah ini baru cocok.
Kalau siaran radio lo mau ada beberapa talent, ada beberapa air personality, tapi direkod dulu, diproduksi dulu, nggak bisa dengan live, baru keren. Sehingga saran gue, kalau misalnya lo belum bisa buat program-program yang bisa menyaingi media-media yang saat ini sukses dengan program-programnya, mau televisi ataupun sosmed, ya, ini trik dari gue, lo sebaiknya produksi sebanyak-banyaknya PSA. Apa itu? Public Service Announcement. Begitu juga lo produksi yang banyak ad-libs. Contohnya, gue sering bikinin. Tujuannya apa? Itu akan jadi insert dari siaran-siaran lo, ketimbang cuman muterin lagu bagus kata lo. Sehari lo minimalkan diproduksi 5 ad-libs, 5 PSA. Apakah PSA itu tentang COVID-19? Apakah tentang pergaulan bebas, bahaya narkoba, seks bebas, apapun itu yang sifatnya informasi kepada masyarakat bahwasanya ini terlarang, ini baik, ini buruk, dan lain sebagainya. Kalau 5 PSA, 5 ad-lib sehari, berarti lo sehari punya tabungan 10. Lo bisa random, ya, random tuh ininya apa, pemutarannya. Nah kalau sebulan berarti kali 30, udah 300 items, yang masing-masing mungkin durasinya antara 1 menit, ya sebanyak-banyaknya 1,5-2 menit lah. Kalau bisa lebih singkat lagi, karena sifatnya adalah singkat, padat, jelas, menarik. Karena pendengar lo belum tentu mantengin terus 24 jam, maka kalau itu di random, gak ada masalah. Coba bayangin, kalau 300 sebulan, dalam sehari 300 itu mungkin lo ambil cuman 100, putar balik-balikin. Terus diproduksi. Sehingga mana yang dianggap perlu dikadaluarsain, buang, simpen, file. Produksi lagi, produksi lagi. Akhirnya apa? Siaran lo padat, seolah ramai di situ. Walaupun yang siaran 1 orang, misalnya dalam 3 jam itu siaran 1 orang, tapi dipenuhi oleh banyak suara, banyak informasi. Nah ini akan bisa menjadi siaran lo lebih hidup ketimbang cuman muterin lagu. Puisi barang-barang bekas. Untuk semua barang bekas di bawah langit, kita mau memakainya dengan senang hati. Kita mau memakai baju bekas. Kita mau memakai celana bekas. Kita mau memakai sepatu bekas. Kita mau memakai istri bekas. Kecuali 1 barang bekas. Kita tak mau memakai tusuk gigi bekas. As you grow older, you'll find the only things you regret are the things you didn't do. Semakin tua, Anda semakin menyadari bahwa satu-satunya hal yang Anda sesali adalah apa-apa yang batal Anda lakukan. Zachary Skoll. When you are back in town. Adapun pilar ketiga yang rupanya menjadi kelemahan dari kebanyakan siaran radio saat ini adalah penyiar. Penyiar adalah satu divisi penting yang harus menjadi keutamaan dari setiap stasiun radio. Bukan apa-apa, bos. Dia adalah ujung tombak. Pihak yang berada di garis depan. Orang yang menjadi perantara sehingga terjadinya siaran kata, komunikasi, informasi yang lo bagikan kepada pendengar lo. Jadi kalau dia atau orang-orang yang lo tugaskan menjadi penyiar adalah karbitan, abal-abal, bukan orang yang memiliki kemampuan air personality, gue jamin
radio lo nggak bakal sukses. Kenapa? Karena dia ini adalah perihal terpenting dalam siaran radio. Sehingga dia sudah selayaknya harus menguasai basic dari dunia siaran radio itu sendiri. Dia harus menguasai teknik vokal yang sempurna. Karena kalau diibaratkan penyanyi, maka dia harus bisa menjadi sekaliber Once, Afgan, atau Rosa. Sehingga orang nggak sungkan untuk membayarnya puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah untuk suatu panggung besar. Kenapa? Karena kapasitasnya sebagai penyanyi yang suaranya sudah tidak diragukan lagi. Di samping kemampuan-kemampuan yang lainnya. Begitu juga dengan penyiar. Nggak cocok kalau penyiar itu suaranya cacat. Nggak cocok kalau penyiar itu suaranya tidak terlatih. Suaranya tidak berkarakter. Suaranya tidak memiliki suatu ciri khas. Dan banyak lagi perihal pengolahan suara ini. Itu baru 2. Basic, suara. Kemudian kemampuan ad-lib. Ini penting dimiliki oleh penyiar. Apa itu ad-lib? Ad-lib adalah bahasa Inggris yang terjadi salah kaprah. Kebanyakan radio atau bahkan di perguruan tinggi dimaknai sebagai iklan. Padahal dalam bahasa Inggris itu artinya pidato tanpa persiapan. Nggak nyambung pidato tanpa persiapan dengan iklan. Ketika gue maknai menjadi komunikasi cerdas spontanitas, masih nyambung. Di mana penyiar harus memiliki kemampuan ini. Dan ini harus melalui proses yang panjang. Kenapa? Karena komunikasi cerdas spontanitas itu sumbernya banyak. Bisa dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, dia pikirkan, bahkan yang dia baca. Misalnya kebanyakan penyiar sekarang ini kan baca ad-lib, gitu kan, dari internet. Ya udah, bahasa yang ditulis di situ dibaca habis-habisan. Ini nggak bener. Dia nggak punya kemampuan air personality, wal khusus ad-lib. Karena kalau ad-lib, dia bisa baca itu, tapi dari yang dia baca, dia pahami, lalu dia ad-libkan dengan bahasa dia, bukan dengan membaca tulisan yang ada. Bisa jadi tulisan tersebut akan terpotong banyak. Karena komunikasi itu harus singkat, padat, jelas, menarik. Bukan bahasa jurnal lagi. Benar-benar bahasa komunikasi. Itu ad-lib. Apalagi, seorang penyiar juga harus memiliki wawasan yang luas. Bukan berarti dia harus berpendidikan tinggi. Entar dulu, berpendidikan tinggi tapi wawasan atau pengetahuan umumnya lemah, nggak guna juga. Karena seorang penyiar yang dibutuhkan adalah pengetahuan umumnya yang luas. Kemampuan dia beradaptasi dengan lingkungan yang luas. Kenapa? Yang dihadapi oleh penyiar itu bukan cuma satu orang. Konteksnya ya memang one to one konteks person. Anggap aja lo lagi ngomong dengan kekasih lo di depan mata, dengan sahabat lo di depan mata, dengan orang tua lo di depan mata. Tapi itu semuanya adalah untuk masyarakat yang lebih luas. Lo bisa bayangin konsep itu maksudnya adalah lo memanusiakan manusia. Seorang penyiar itu wajib memanusiakan manusia. Lo wajib menganggap audiens lo, pendengar lo adalah kekasih lo, teman dekat lo yang lagi lo ajak ngomong. Pantang, haram hukumnya bagi penyiar itu mengatakan kalian-kalian, udahlah kalian aja nggak bagus, kalian-kalian lagi. Sombong itu bos. Anda, lo, kamu. Ini bahasa yang pantas digunakan oleh penyiar. Tapi kebanyakan apa siaran? Karena dia nggak tahu basic.
Akibatnya apa? Ya dia seolah dia jadi seorang entertaining gitu kan, seorang entertainer yang lagi menyajikan acaranya. Ya buat kalian-kalian jangan lupa ya subscribe YouTube gue. Sombong itu bos. Nggak seperti itu seorang penyiar profesional. You and I. Anda, saya. Gue, lu. Nggak bisa digunakan kata jamak. Lo, kalian-kalian, kamu-kamu, anda-anda, nggak boleh dalam siaran. Nah ini basicnya aja banyak yang lemah. Coba lo perhatikan kebanyakan siaran. Banyak yang menggunakan kata kalian. Banyak. Benar nggak itu? Salah. Karena penyiar yang benar adalah dia berhadapan dengan satu orang. Jadi kalau semua orang yang mendengarkan itu dianggap satu orang, bahagia nggak? Win-win solution tuh bos. Bayangkan kalau audiens lo dianggap oleh penyiarnya adalah orang yang istimewa. Cakep gak? Cakep. Bos, lo jangan sampai ke bawah-bawah ikutan temen lo yang narkoba. Kalau dia adalah racun, lo juga ikut makan racun barengan dia lantaran lo bertoleransi. Bukankah itu akan bisa merugikan lo sendiri? Ayolah bos. Enak gak ngomong kayak gitu? Enak. Lo berasa walaupun yang denger 10.000 orang, tapi dia merasa dirinya yang lagi dituju. Tapi kalau kalian-kalian yang punya pergaulan, jangan coba ya ikut-ikutan narkoba. Ngajarin udah gitu kalian-kalian pula lagi. Ini apa? Air personality bos. Oke? Ini 3 pilar ya. Program, produksi, dan air personality. Ini adalah wajib dibenahi. Di samping tadi, kesalahkaprahan yang pertama. Karena panik mungkin, sehingga siaran televisi disadur menjadi siaran radio. Ini juga kesalahan fatal. Kalau mau membahas debilitas, kekeliruan, ketidakpahaman yang terjadi sehingga terpuruknya siaran radio, mungkin gak cukup waktu 3-5 jam. Oke, gue cukupin 2 itu dulu ya. Kalau lo mungkin ada pertanyaan atau lo ingin menyampaikan sesuatu berkenaan dengan materi komunikasi gue kali ini, silakan lo sampaikan di kolom replay di bawah. Terus juga kalau misalnya lo ingin bertanya lebih serius lagi, lo boleh WhatsApp gue, nomornya ada di sini juga. Karena untuk menyolusi permasalahan yang sudah berlarut-larut ini, gak bisa seperti menepuk nyamuk gitu. Memang harus ada harus ada studi kasusnya dan juga hal-hal yang berkenaan dengan apa yang menjadi penyebab. Itu harus diselidiki dulu. Tapi setidaknya gue yakin 2 permasalahan tadi adalah permasalahan yang menjadi kecenderungan dari semua siaran radio yang gagal. Oke bosku, itu dulu. Gue Coach Dive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.